Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali lagi bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing. Kita percaya ketika kita beribadah kepada Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan menghampiri segenap kehidupan kita. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terus mengucap syukur atas semua kebaikan anugerah yang Engkau sediakan dalam segenap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, di hari Minggu yang penuh dengan kekuatan bersama-Mu, kami senantiasa Bapa rindu lawatan-Mu menguasai segenap kehidupan kami dan keluarga. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, pagari kami dalam pasukan perang malaikat-Mu. Kami menolak setiap rancangan kejahatan apapun Tuhan yang mau diberlakukan atas segenap kehidupan kami dan keluarga. Kuasa masalah, sakit, penyakit, sihir, santet, perdukunan, bahkan kekuatan Bapa virus corona di udara Bapa, kami bersepakat Bapa pagi hari ini kuasanya kami katakan hancurkan dalam nama Yesus tidak berkuasa. Kami terus melepaskan kuasa-Mu dan otoritas-Mu memimpin dan menyertai segenap kehidupan kami dalam beribadah. Karena ketika kami berharap kepada Tuhan, apapun yang kami kerjakan dalam ibadah kami untuk kemuliaan-Mu, kami semuanya Tuhan pasti diberkati. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan segenap roh, jiwa dan tubuh kami untuk mengucap syukur pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bermasmur bagimu selama aku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak
hadapan-Mu, karena Engkau Tuhan kekuatan kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau lebih lagi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan kita sama kali kita haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa bagi kami. Kasih setiamu hingga dapat kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kami semangat yang luar biasa pagi hari ini. Kami percaya Bapa, Roh Kudus bekerja luar biasa atas setiap orang-orang yang Bapa bersuka cita di hadirat-Mu. Engkau menambah-nambahkan Bapa kekuatan yang baru. Engkau memberikan damai sejahtera-Mu dalam hati mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan mereka yang percaya kepada-Mu akan mengalami kuasa bersama-Mu Yesus. Terima kasih Roh Kudus berkarya berkuasa menguasai setiap hati kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu katakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Selalu ku nantikan
firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga. Firman yang melengkapi, firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan dan mengokohkan setiap kami. Sehingga setiap jemaat yang menerimanya, yang merenungkannya, dan yang melakukannya dapat bertumbuh menjadi dewasa. Karena pribadimu sendiri Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gereja, dan engkau pada akhirnya mendapati setiap jemaat sebagai mempelai-mempelaimu yang tak bercacat dan berkeluh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan kita bersuka cita karena esok hari kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Perenungan kita saya ambil dari Yoel pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, Aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segala penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan, pahlawan-pahlawan. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Aku ini pahlawan. Saudara, ketika kita memperingati Hari Kemerdekaan, maka kita akan mengingat betapa besar jasa-jasa yang telah dikerjakan oleh pahlawan. Kita tidak akan mengalami kemerdekaan tanpa pengorbanan para pahlawan. Demikian juga dalam setiap kehidupan iman kita. Alkitab berkata, Tuhan Yesuslah yang memerdekakan kita. Tuhan Yesus yang telah membayar harga atas segala dosa dan kelemahan kita. Melalui pengorbanannya di kayu salib, kita dimerdekakan. Dan kita hari ini akan belajar seperti judul yang saya sampaikan, Aku ini pahlawan. Apakah kita akan berperang kepada bangsa yang lain? Kita berperang antara suku? Tidak, saudara. Tetapi di dalam firman Tuhan ada beberapa hal yang saya catat tentang ciri-ciri seorang pahlawan. Yang pertama, saudara, di ayat 9 dikatakan, Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Ayat selanjutnya dikatakan, Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, Aku ini pahlawan. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Yang pertama, saudara, seorang pahlawan rela untuk mengubah orientasi kehidupannya. Yang dahulu selalu berpusat kepada dirinya sendiri, seorang pahlawan akan mengubah orientasinya, hidup berpusat kepada Tuhan. Di sini dikatakan mata bajak menjadi pedang, pisau pemangkas menjadi tombak. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup tidak hanya berbicara tentang berapa lama atau durasi lamanya kita hidup, tetapi hidup berbicara tentang kontribusi apa yang kita berikan, baik bagi bangsa kita, bagi keluarga kita, bagi orang lain, maupun bagi Tuhan. Seorang pahlawan tidak harus perlu untuk berperang secara fisik, tetapi kita menjadi pahlawan-pahlawan Kristus dengan mengubah orientasi kehidupan kita. Yang dahulu selalu untuk aku dan untuk aku, tetapi kita mengubahnya untuk kemuliaan Tuhan. Alkitab berkata di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20 dikatakan, Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup,
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita melihat sejarah perjuangan Indonesia, para pahlawan itu mengubah orientasi kehidupan mereka. Mereka yang sebagai petani, mereka sebagai pedagang, mereka sebagai orang biasa, mereka tinggalkan kehidupannya dan mulai berjuang bagi bangsa. Demikian juga kehidupan kita, saudara. Tuhan menempatkan kita di dalam marketplace kita masing-masing. Tujuannya bukan untuk mencari kemuliaan diri sendiri, tetapi tujuannya untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Seorang pahlawan ingin hidupnya menjadi berkat bagi bangsa, maka seorang pahlawan Kristus ingin agar hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Jadi yang pertama, siapakah seorang pahlawan? Seorang pahlawan adalah orang yang rela mengubah orientasi dalam kehidupannya. Biarlah setiap kita, saudara, Tuhan menempatkan engkau di dalam marketplace saudara masing-masing. Pergunakanlah segala talentamu, pergunakanlah segala berkat yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup saudara untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, saudara, di dalam Yoel pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemakasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Arti dari kata pahlawan adalah champion. Arti dari kata pahlawan adalah pemenang. Arti dari kata pahlawan adalah kuat. Di sini katakan orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Penjajah ingin orang yang dijajah menjadi bodoh. Penjajah ingin membuat negara yang dijajah menjadi negara yang lemah, menjadi negara yang takut atas setiap kekuatan musuhnya. Seorang penjajah atau negara penjajah akan membuat negara yang dijajah tidak berdaya. Demikian juga iblis membuat kita menjadi orang yang tidak berdaya. Kita dibodohi dengan segala tuduhan dan dakwaan dalam kehidupannya dengan tipu daya iblis. Tetapi di sini dikatakan orang yang tidak berdaya berkatalah, aku ini pahlawan. Dalam setiap kehidupan kita, saudara, tekanan-tekanan hidup seringkali membuat kita tidak berdaya. Tekanan-tekanan hidup seringkali membuat kita menjadi lemah. Tekanan-tekanan hidup seringkali membuat kita menjadi putus asa, depresi. Dan kita melihat ada banyak orang yang mengakhiri hidupnya karena depresi, karena merasa tidak berdaya. Artinya, saudara, seorang pahlawan tidak tawar hati. Alkitab berkata, saudara, di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bagaimana di hari-hari ini agar kita tidak tawar hati? Bagaimana di hari-hari ini agar kita tidak stres, tidak depresi, tidak putus asa, kita merasa tidak berdaya? Alkitab berkata Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Biarlah di hari-hari ini kita semakin menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan, tetapi ketakutan mengandung hukuman. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mulailah dalam kehidupan keluarga kita menguatkan hati kita. Ketika suami merasa tidak berdaya, ketika istri merasa tidak berdaya, ketika keluarga merasa tidak berdaya, mari kita bersama-sama katakan, aku ini pahlawan.
Janganlah ketakutan kita membuat orang lain menjadi tawar hati. Di dalam Ulangan pasal 20 ayat yang ke-8 dikatakan, lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian, siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Seorang pahlawan tidak tawar hati. Bagaimana agar kita tidak tawar hati? Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Percayakanlah hidupmu kepada bimbingannya, kepada perlindungannya. Dan di sini juga dikatakan, bagaimana agar kita tidak tawar hati? Janganlah bergaul dengan orang-orang yang tawar hati. Tetapi ketika saudara melihat orang yang tawar hati, kuatkanlah mereka agar iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara, apa ciri-ciri seorang pahlawan? Di dalam Amsal pasal 16 ayat 32. Amsal pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Benar, saudara, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Seorang pahlawan harus sabar dan menguasai diri untuk merebut sebuah daerah. Ketika dia tidak bisa menguasai dirinya, maka dia akan menjadi pahlawan kesiangan, akan menjadi pahlawan yang konyol, saudara. Alkitab berkata orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Sabar dalam apa, saudara? Bersabar dalam menjalani proses kehidupan. Bersabar dalam menanti penggenapan janji Tuhan. Bersabar di dalam melayani Tuhan. Dan bersabar dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Berarti yang ketiga, saudara, apa ciri-ciri seorang pahlawan? Seorang pahlawan sabar di dalam perjuangan. Perjuangan dalam menjalani proses kehidupan. Perjuangan dalam menanti penggenapan janji Tuhan. Perjuangan di dalam melayani Tuhan. Dan perjuangan di dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Banyak orang tidak sabar, saudara, sehingga mereka mengakhiri hidup dan tidak kuat menjalani proses kehidupan. Banyak orang tidak sabar menanti janji Tuhan dan mereka ingin menolong Tuhan. Banyak orang tidak sabar dalam melayani Tuhan, mereka berhenti dan meninggalkan Tuhan. Banyak orang tidak sabar menanti kedatangan Tuhan dan pada akhirnya mereka menjadi orang yang terhilang. Yang keempat, yang terakhir, apa ciri-ciri seorang pahlawan? Di dalam Ulangan pasal yang ke-9, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-6. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegak tengkuk. Ayat yang selanjutnya, saudara, dikatakan, ingat, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini. Kamu menentang Tuhan. Saudara, saya melihat ketika film-film perjuangan ditayangkan, mereka berjuang dengan hati yang murni, berjuang dengan hati yang tulus. Mereka tidak menuntut jasa dalam kehidupan perjuangan mereka. Alkitab juga berkata, saudara, di ayat yang ke-6 dikatakan, jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Ketika seorang pahlawan
menuntut jasa-jasa perjuangannya, maka sebuah negara akan menjadi kacau. Seringkali terjadi pertengkaran ahli waris karena mereka menuntut jasa-jasa pahlawan dalam setiap kehidupan keluarga mereka atau nenek moyang mereka. Ada banyak pertengkaran yang terjadi. Tetapi orang-orang yang berjuang, mereka berjuang untuk kebaikan orang lain. Mereka berjuang untuk kemerdekaan bangsanya. Mereka bahkan mengorbankan harta bendanya, mengorbankan karirnya, mengorbankan kebebasannya, mengorbankan segalanya bagi kemerdekaan bangsanya. Tanpa pamrih, mereka terus berjuang. Bahkan kita melihat para pahlawan-pahlawan COVID-19, mereka secara tulus berjuang di rumah sakit saudara. Para medis, dokter-dokter tidak mengenal waktu. Mereka meninggalkan keluarganya. Mereka harus terpisah dari orang-orang yang dikasihi. Bahkan tidak sedikit kita melihat para pahlawan-pahlawan kesehatan harus meninggal karena mereka memiliki atau memberikan dedikasinya kepada bangsa ini. Biarlah setiap kita orang percaya tidak hanya menuntut jasa-jasa kita, tetapi biarlah kita menjadi seorang pahlawan yang berjuang tanpa pamrih bagi kerajaan Allah. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan memahkotai kita dengan kasih-Nya. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku telah stres, depresi, khawatir, ketakutan, keputusasaan. Karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian iman yang mengalahkan dunia, damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, sukacita yang tak terkatakan memenuhi kehidupanku. Aku berdoa, aku tolak kutuk resesi ekonomi, kutuk kebangkrutan, kutuk kegagalan, kutuk hutang. Aku tolak kutuk belalang, pelahap, belalang, pengeri, belalang, pindahan, belalang, pelompat. Aku tolak kutuk taman Eden, bekerja keras, makan semadui. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena aku hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Setiap goncangan yang terjadi membuat kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan mengalir memenuhi perbendaharanku. Sehingga apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan digenapinya.
sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti. Aku bersama keluarga mewarisi bumi. Aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita berdoa dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludahi, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua sakit penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat, roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna, sehingga semua virus, bakteri, sakit penyakit, bahkan virus COVID-19 tidak berkuasa. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja, sehingga suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan kembali pujian untuk ucapan syukur kita, merenungkan firman Tuhan yang memberikan kita kemenangan dan keuntungan dalam setiap langkah kita. Inilah yang kuragukan setiap Untuk itu Tuhan ajar kami untuk mengisi kehidupan kami. Engkau Tuhan Allah yang telah menjadi Tuhan penebus kehidupan kami. Biarlah kami ubah orientasi kehidupan kami yang dahulu berpusat terus kepada diri kami sendiri, sehingga kami hidup dalam keakuan dan keegoisan. Biarlah mata baca kami ubah Tuhan. Kami ubah untuk senjata-senjata Allah. Kami ubah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pekerjaan, talenta, kehidupan kami pakai untuk menjadi berkat. Bapa di surga, kami percaya Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang selalu bersama-sama kami sebagai pahlawan untuk memberikan kemenangan demi kemenangan. Maka ajar kami untuk tidak tawar hati, tetapi menguatkan kepercayaan kami kepada-Mu di hari-hari ini. Bapa di surga, kami percaya Engkau adalah Allah yang menepati setiap janji. Maka ajar kami untuk bersabar Tuhan. Bersabar dalam menjalani setiap proses kehidupan. Bersabar di dalam menanti janji Tuhan. Bersabar di dalam setiap pengiringan kami kepada-Mu. Dan Engkau pasti datang Tuhan untuk menjemput kami sebagai mempelai-mempelai-Mu. Ampuni kami Tuhan, jika dalam setiap kehidupan kami seringkali kami menghitung perbuatan-perbuatan kami, menghitung jasa-jasa kami. Ampuni kami Tuhan. Kehidupan kami semuanya adalah hasil dari anugerah yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami.
Berkati bangsa kami Tuhan, bertumbuh di dalam Engkau, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang takut akan Engkau. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan mata rohanimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah kau yang tertanam di dalam taman Tuhan, diberkatilah kau laki-laki, kau menjadi pohon terpantin kebenaran tanaman kesukaan Tuhan, yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah kau para wanita, kau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat, yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan kau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah kau anak muda, kau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti, engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah, Bapa dan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus, menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan, Amin.